Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Kami berharap bahwa Bapak Saudara sekalian semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan kami juga menyambut Bapak Saudara yang sudah join bersama dengan kami dalam ibadah live streaming pada pagi hari ini. Baik itu anggota jemaat maupun simpatisan, baik yang ada di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar negeri. Semoga ini boleh memberkati kita, menguatkan iman kita di dalam menghadapi COVID-19 ini. Bapak Saudara, kita akan mulai ibadah kita dan saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14, beginilah firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sekali lagi, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena kami boleh dalam keadaan sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk boleh datang beribadah bersama-sama secara live streaming. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh dapat membawa hidup kami, membawa jiwa kami, membawa hati kami untuk boleh menyembah Engkau dan boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh mendengar dan menyaksikan secara live streaming. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, menyertai dan memberkati mereka sehingga fokus kami, hati kami, pikiran kami boleh tertuju hanya kepada Engkau. Begitu juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh terlibat pada pelayanan pada pagi hari ini. Baik itu WL, singers, pemain musik, seluruh tim multimedia, bahkan hamba-Mu yang menaburkan benih firman Tuhan, kami berdoa, biarlah semuanya Tuhan urapi, biarlah kuasa daripada sorga turun atas kami semua. Ketika pujian dinaikkan, ketika firman Tuhan ditaburkan, itu boleh menjadi berkat bagi kami semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami, mulai dari awal, pertengahan hingga kami akhiri nanti. Biarlah Engkau berkuasa atas kehidupan kami dan atas ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Dia. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuk ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara suku bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa dalam kebenaran. Kami memuji kebesaran Engkau ya Tuhan, karena Engkau pencipta langit dan bumi. Kami memuji kemahakuasaan-Mu atas seluruh isi dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita sujud di hadapannya. Oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan huruf semua menjadi pertanda maha kuasa Kali-Ku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, maha besar
Tuhanku, bila kami ingat akan kasih-Mu Tuhan. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Oh Tuhanku, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Oh Tuhanku, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami puji. Kami hadir di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidup. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Tuhan, kami rindu Tuhan. Tuhan, kami siap menerima lawatan dari Tuhan. Kau siapkan hati kami untuk kami siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di rumah kami. Kami rindu Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Kami merindukan lawatan-Mu. Urapi kami ya Bapa. Persiapkan kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindu.
Bapa kami dalam surga, kami merindukan urapan-Mu Tuhan. Kami merindukan sekali Tuhan, saat-saat seperti ini di mana kami boleh menghampiri Tuhan dalam pujian, dalam penyembahan kami Bapa. Kami rindu mengalami jamahan kasih-Mu. Tidak ada suasana yang begitu indah dan membahagiakan kecuali bersama-Mu Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat dan pemirsa yang mengikuti ibadah pagi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menjamah setiap hati masing-masing, agar mereka boleh mengalami Engkau ya Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sekalian, agar kami boleh diberkati Tuhan. Dipimpin hidup kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkenan di hati-Mu. Inilah hati kami. Inilah waktu yang kami persembahkan buat Engkau. Kiranya Engkau berbicara melalui firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini Tuhan. Kau sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, agar setiap kebenaran firman yang disampaikan akan Kau teguhkan dan menjadi berkat bagi kami. Kami menaikkan ucapan syukur dan permohonan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pagi. Tema yang saya angkat pada kesempatan pagi ini yaitu kasih perwujudan iman Kristen. Kasih perwujudan iman Kristen. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyimak, untuk melihat Alkitab kita, untuk membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, bacaan kita sampai ke ayat 12 saja. Sekali lagi, surat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12, di bawah perikop Allah adalah kasih. Saya akan mengajak saudara untuk membaca ini dan mari kita menyimak bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca satu perikop ini dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya terkejut, saya terheran-heran karena saya menemukan kata kasih 30 kali. Kalau saya tidak salah menghitung. Apa arti daripada kalimat atau kata kasih, mengasihi dan lain sebagainya sebanyak 30 kali?
Ini merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana ada satu kata atau sebuah kata yang di dalam perikop itu diulang. Artinya ada sebuah penekanan yang penting, ada muatan yang sangat penting di balik semuanya itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih. Jika kita berbicara mengenai kasih, semua orang di muka bumi ini membutuhkan itu. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak membutuhkan kasih. Tetapi sayangnya, kebutuhan itu tidak pernah dan belum pernah terpenuhi secara penuh. Mengapa sebuah kebutuhan sulit terpenuhi secara utuh? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa telah kehilangan kasih yang sejati. Sehingga kasih yang sejati yang sesungguhnya sulit untuk didapat. Dunia mengalami krisis kasih. Masyarakat mengalami krisis kasih. Sulit orang untuk menemukan kasih sayang. Apakah itu di masyarakat, apakah itu di keluarga, apakah itu di mana saja. Seharusnya di dalam keluarga adalah sebuah tempat di mana kasih sayang itu terjadi. Perhatian itu lebih dibanding di tempat lain. Tetapi banyak keluarga-keluarga yang kekeringan kasih. Banyak keluarga-keluarga yang berantakan, yang cekcok, bahkan yang bercerai karena apa? Kekeringan kasih, kurang perhatian di sana. Begitu juga saudara, tidak hanya dunia yang minus kasih, tidak ada dunia yang kekeringan kasih. Kadang-kadang sampai masuk kepada persekutuan kelompok orang-orang percaya, yaitu gereja. Padahal esensi kehidupan orang Kristen itu adalah kasih. Denyut jantung kekristenan itu adalah kasih. Tetapi kadang-kadang kita sulit untuk menemukan kasih yang sejati. Paulus pernah mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ternyata ada kasih yang tidak sejati, ada kasih yang pura-pura, ada kasih yang punya pamrih, ada kasih yang ada udang di balik batunya. Tetapi di sini Yohanes sebagai penulis surat ini mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya agar kita memiliki kasih. Orang Kristen tanpa kasih ibarat garam kehilangan asinnya, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya karena kasih merupakan suatu hal yang sangat esensi, yang tidak boleh terlepas dari kehidupan orang percaya, maka kasih menjadi hal yang sangat penting, ibarat itu denyut jantung kita. Rasul Yohanes mendorong orang percaya agar menjadikan kasih sebagai perwujudan iman. Agar menjadikan kasih sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita melihat alasan mengapa kita harus mengasihi. Karena kalau orang Kristen tidak memiliki dasar yang kuat, tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kasih dan mengasihi, itulah sebabnya banyak orang yang tidak bisa mengasihi dengan tulus, karena tidak memiliki landasan yang benar. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Alasan mengapa kita harus mengasihi. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kasih berasal dari Allah. Saya akan membaca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Barang siapa tidak mengasihi, perhatikan baik-baik kalimat ini. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak berasal dari Allah. Sebab Allah adalah kasih. Wow,
ayat ini sangat jelas banget. Ya, ayat ini sangat jelas banget dan saya mau mencoba untuk memahami ayat-ayat ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih itu berasal dari Allah. Ya, berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Hakikat Allah itu kasih. Natur Allah itu kasih. Allah tidak bisa dipisahkan dari kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan kalau kita ingin melihat kasih, kita harus melihatnya Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini ajaan, ini dorongan kepada orang percaya agar mari kita saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Karena kasih itu berasal dari Allah. Dan karena Allah adalah kasih, Allah tidak bisa dipisahkan dengan dirinya sendiri, dengan karakternya yang kasih itu. Nah, kemudian Yohanes menerangkan secara luar biasa. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah adalah kasih, Allah adalah sumber kasih, maka akan menjadi tolak ukur apakah seseorang itu berasal dari Allah, dilahirkan dari Allah dan mengenal Allah. Jelas banget. Karena Allah adalah kasih, maka tolak ukurnya itu orang percaya ini, anak Tuhan ini, orang yang mengaku dirinya Kristen ini, apakah benar-benar dia sudah berasal dari Allah? Apakah dia sudah dilahirkan secara rohani oleh Allah di dalam melalui Roh Kudus? Apakah dia mengenal Allah? Itu terlihat dari kasihnya. Sesuai dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes ini. Lahir dari Allah artinya dilahirkan secara rohani. Dilahirkan secara rohani. Dan mengenal Allah tidak hanya mengenal secara pengetahuan. Mengenal Allah tidak hanya mengenal secara pengetahuan di akal, di otak, di logika. Tetapi mengenal artinya ada sebuah relasi, ada sebuah hubungan, ada sebuah pengalaman pribadi seseorang itu yang dialaminya. Gitu. Jadi ada persekutuan dengan Tuhan. Ada pertemuan dengan Tuhan. Lalu ada pengalaman-pengalaman yang didapat dengan Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka dia mampu mengimplementasikan imannya melalui kasih. Ini penting. Karena apa? Karena ini masih menjadi sesuatu yang sulit untuk kita dapat temukan kasih yang sejati yang Tuhan maksudkan di sini. Siapa saja yang mengklaim dirinya percaya kepada Allah, mengenal kepada Allah, merasa dilahirkan dari Allah, harus membuktikan dengan tindakan kasih. Tidak bisa hanya sekedar wacana, tidak bisa kasih sekedar didiskusikan, tidak bisa kasih sekedar diceramahkan ataupun dikhotbahkan ataupun diseminarkan, tidak bisa. Kasih harus dibuktikan dalam sebuah perbuatan nyata. Dan beberapa minggu yang lalu saya pernah menyinggung bagaimana di dalam Matius 25:40 yang pernah saya sampaikan bahwa Yesus berkata bahwa kalau engkau memperhatikan salah satu dari orang yang mengalami penderitaan atau sengsara seperti itu, engkau telah memperhatikan aku. Kira-kira gambarannya kurang lebih seperti itu intinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita berada di dalam Kristus, karena kita telah percaya kepada Yesus, karena kita punya beriman, kepercayaan kita kepada Dia, maka kita harus membuktikan iman itu melalui tindakan kasih. Logika sederhananya begini,
ketika kasih Allah tinggal di dalam kita, ya, maka kita tidak sulit untuk mengasihi sesama. Ketika kasih Allah tinggal di dalam kita, maka tidak sulit bagi kita untuk kita mengasihi sesama. Lalu pertanyaan kadang-kadang, kenapa ya kita sulit mengasihi orang lain? Saya mau ngajak Bapak Ibu memahami kayak kebenaran Alkitab ini. Ya, kalau orang lain, kalau sesama orang lain, orang-orang di pinggir jalan, kepercayaan-kepercayaan di luar sana mengatakan, aku bisa mengasihi orang yang mengasihi aku, itu wajar. Aku mengasihi orang yang orang itu tidak membenciku, yang orang itu tidak menggosipkanku, yang orang itu tidak menganiaya aku, yang orang itu tidak mengintervensi aku, itu bisa mengasihi orang yang mengasihi. Tetapi ajaran kekristenan mengajak kita untuk naik satu level di tingkat umum, yaitu kita mampu mengasihi, harus bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Ini ajaran Tuhan. Luar biasa. Gampang? Tidak. Sulit? Iya. Tetapi bukan mustahil kita bisa melakukan. Karena kita bersama Yesus. Amin. Kalau landasan umum, pemahaman umum, orang mengasihi, orang yang mencintai, orang yang mengasihi adalah orang yang tidak berbuat salah kepada dirinya, sangat gampang. Tetapi orang Kristen dituntut, orang yang percaya Yesus dituntut untuk naik satu level pemahaman itu, naik satu level kepercayaan imannya itu, naik satu level kerohaniannya itu, agar bisa mengasihi orang-orang yang membenci dirinya, orang-orang yang menyalahpahami oleh dirinya, terhadap dirinya. Gampang atau susah? Susah. Tetapi Alkitab mengajarkan. Nah, itu akan menjadi bisa, itu akan menjadi terrealisasi jika 3 poin tadi yang dikatakan apa? Kita mengenal Allah, kita percaya Allah, kita dilahirkan kembali oleh Allah, dan kasih Allah tinggal dalam hati kita, maka kita disanggupkan oleh Allah. Bukan karena kekuatan kita loh, kita disanggupkan oleh Allah. Amin. 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 Itu luar biasa. Kita tidak akan sanggup mengasihi. Nah, oleh karena itu ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya saudara menemukan orang mengaku dirinya orang Kristen, percaya Yesus, mengenal Allah, merasakan dilahirkan dari Allah, sulit untuk mengasihi orang lain, bahkan dia masih punya rasa dendam, akar pahit terhadap orang lain, maka pengakuan dan klaim orang itu sebuah kebohongan yang besar. Camkan baik-baik. Kalau saudara menemukan orang-orang yang mengatakan aku orang Kristen, aku orang percaya Tuhan, dilahirkan dari Allah, aku mengenal Allah, tetapi dia punya akar pahit, dia tidak bisa melepaskan pengampunan, dia tidak bisa mengasihi sesama manusia, maka klaim yang dia lakukan itu adalah sebuah kebohongan besar. Mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih berasal dari Allah. Yang kedua, mengapa kita harus mengasihi? Kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Wow, ayat 9-11 saya akan bacakan. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia ini supaya kita hidup. 10. Allah itu kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya supaya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Poin yang kedua yang saya catat di sini adalah kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Allah adalah kasih, Allah adalah sumber kasih, didukung dengan fakta yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes di sini. Yohanes menunjukkan fakta dan dukungan tersebut, yaitu Allah telah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tujuannya apa dia diutus? Supaya kita hidup olehnya, mendapat jaminan hidup kekal olehnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sangat luar biasa, ini sangat menarik. Kalau kita mau bertanya, mana bukti kasihnya? Ayat yang sudah di luar kepala bagi orang Kristen kalau ditanya mana bukti kasihnya. Baca saja tuh Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ada kalimat, karena begitu besar kasih Allah. Saya mau tanya, kasih Allah itu sebesar apa sih? Kalau Alkitab berkata karena begitu besar kasih Allah, besarnya sebesar apa? Semahal apa kasihnya Allah itu? Sebesar apa kasih Allah itu? Manusia tidak dapat mengukur karena nyawanya sendiri dikorbankan. Artinya ketika Allah mengorbankan nyawanya, mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, itulah harga kasih, yaitu nyawanya sendiri dikorbankan. Kita belum mengorbankan nyawa, belum mengorbankan apa, baru mengorbankan perasaan dikit aja. Sudah mencak-mencak, sudah protes. Padahal kasih itu harus mengorbankan sampai kepada nyawa, kata Alkitab. Lalu berapa harganya manusia, orang berdosa itu? Mahal, semahal harganya nyawanya Tuhan Yesus. Artinya saudara dan saya bukan manusia sembarangan, manusia mahal. Mahal bukan karena baik, mahal bukan karena benar, mahal bukan karena apa, tapi mahal karena kita ciptaan Allah, segambar dengan Allah, dan Allah tidak mau kehilangan kita. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan, bahwasanya kalau malaikat jatuh, dibuang. Manusia berdosa jatuh, dicari oleh Tuhan. Halo, perhatikan baik-baik, manusia jatuh, dicari, manusia berdosa tersesat dicari, malaikat jatuh dibuang. Artinya kita ini luar biasa bukan? Artinya kita ini mahal bukan? Malaikat tidak segambar dengan Allah, tetapi kita segambar dengan Allah. Oleh karena itu, perhatikan hidupmu dengan baik-baik. Jangan menyia-nyiakan anugerah itu. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia itu. Dan jangan hidup sembarangan, tetapi hiduplah seturut dengan kebenaran firman Allah. Mari kita mengasihi satu dengan yang lain, karena kasih itu berasal dari Allah. Dan kita mengenal kita dilahirkan, dan kita percaya. Implementasikan kasihmu melalui perbuatan. Kehebatan kasih Allah di dalam teks di sini ditandai dengan 3 poin. Yang pertama, ada harga yang dibayar. Wah, ya. Yang pertama, harga yang dibayar, nyawanya sendiri. Yang kedua, ada inisiatif. Dari mana? Bukan dari manusia, tapi dari Allah. Yang ketiga, ada objek yang menerima kasih. Siapa? Kita orang berdosa. Luar biasa bukan? Kasih ilahi dahsyat banget, saudara. Kasih ilahi dahsyat banget, saudara, buat kita. Luar biasa. Harga yang dibayar ada. Inisiatif bukan dari manusia, tapi dari Allah. Objek yang mendapat sasaran kasih adalah kita orang berdosa. Bukan orang baik loh. Bukan orang benar loh. Alkitab berkata saat kita memusuhi Allah, saat kita menjadi seteru Allah, di sana Allah turun ke bumi, menyelamatkan kita. Wow, ini dahsyat banget saudara. Kalau kita merenungkan itu, hati kita tersentuh. Begitu luar biasanya kasih itu. Tapi mengapa orang-orang yang menerima objek kasih yang kekal, yang mulia, yang dahsyat itu hidupnya main-main? Hidupnya membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa, menguasai, diintervensi oleh iblis, dibiarkan saja. Mengapa justru tidak kembali bertekun di dalam Tuhan? Agar terus disempurnakan imannya dan menjadi serupa dengan Allah. Tapi mengapa justru banyak orang-orang Kristen jatuh ke dalam dosa, membiarkan dosa menguasai dirinya sendiri? Saya ingin membuka hati saudara sekalian. Mari kita menyadari begitu dalamnya kasih itu. Begitu lebarnya, panjangnya, dan tingginya kita tidak dapat mengukur. Tetapi apa respon anak-anak Tuhan? Memberi setengah hati, mengasihi setengah hati, melayani setengah hati. Apa ini? Saya terpukul saudara membaca firman Tuhan ini. Saya menangis berhari-hari saya membaca firman ini saudara.
Karena kadang-kadang mengeklaim dirinya percaya Tuhan, mengenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tapi tidak dapat membuktikan kasih. Kalau kita sekarang mengasihi Allah dan sesama, hal itu hanya dimungkinkan karena kita telah menerima kasih ilahi itu, saudara. Jika kita bisa mengasihi sesama, jika kita bisa berbagi kepada sesama, jika kita bisa menolong sesama, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita telah menerima terlebih dahulu dari Allah. Amin. Hanya orang yang telah menerima kasih Allah yang dapat mengasihi sesama. Poin yang terakhir atau yang ketiga yang saya tulis di sini, Bapak Ibu sekalian. Alasan mengapa kita mengasihi Allah. Yang terakhir atau yang ketiga, kita mengasihi agar orang lain melihat Allah melalui atau lewat kasih kita. Halo? Mengapa kita mengasihi Allah? Kita mengasihi Allah agar orang lain melihat Allah melalui kita mengasihi sesama. Ayat yang ke-12. Ayat yang terakhir. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi Allah, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, Allah itu tidak kelihatan. Kita setuju, Allah tidak kelihatan. Tetapi dapat dirasakan. Udara itu juga tidak kelihatan, tetapi kita dapat merasakannya. Angin itu kan tidak kelihatan, tapi kita dapat merasakannya, bukan? Roh Kudus tidak kelihatan, tetapi dampaknya di dalam diri kita dapat merasakan. Jika Allah sumber kasih yang tidak dapat dilihat, bagaimana orang lain mengetahui bahwa Allah itu adalah kasih? Kalau tidak melalui kita, orang-orang yang telah mengalami kasih Allah. Keberadaan Allahnya dapat dilihat melalui anak-anak Allah yang mengimplementasikan kasih ilahi itu di dalam perbuatan sehari-hari. Orang lain hanya ingin dapat melihat Allah. Bagaimana Kristus terlihat dalam hidup kita? Kalau kita sering cekcok. Bagaimana Kristus akan terlihat dalam hidup kita kalau kita tidak bisa mengasihi sesama? Bagaimana kehidupan Kristus terlihat dalam hidup kita kalau kita tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Halo? Simple, tidak mudah, tapi bukan mustahil. Karena Allah bisa mengerjakan dalam diri kita dan kita bisa menjadi pelakunya, amin. Kita bisa menjadi pelaku firman, bukan? Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberadaan Allah dapat dilihat dan dirasakan hanya melalui kasih yang dipraktekkan oleh orang-orang Kristen yang mengalami kasih Allah, yang bekerja di dalam dirinya, yang terimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari itu. Dengan saling mengasihi, kita bisa menunjukkan bahwa kasih Allah itu tinggal di dalam hati kita. Dengan kata lain, kasih dalam diri kita membuktikan Allah tinggal di dalam kita. Ya. Allah tinggal di dalam kita. Dengan saling mengasihi, kita bisa membuktikan, bisa menunjukkan bahwa kasih Allah itu tinggal di dalam diri kita. Kasih Allah menguasai kita. Kasih Allah bekerja di dalam kita. Kasih ilahi tidak hanya dimiliki oleh Allah, tetapi kasih ilahi itu diberikan Allah kepada manusia berdosa, orang percaya Yesus. Kasih ilahi ditaruh di sana, dipasokkan ke dalam diri orang percaya itu. Lalu orang percaya jangan menjadi bak penampung kasih ilahi itu. Orang percaya jangan hanya menjadi bak saja, tapi orang percaya harus menyalurkan kasih itu kepada yang lain. Allah sumber kasih, Allah adalah kasih, Allah memberikan kasih kepada orang percaya, kepada kita. Kita jangan menjadi bak penampung kasih, tapi mari kita menyalurkan kasih itu kepada sesama. Jangan menampung berkat terus, tapi mari kita menjadi penyalur berkat. Agar kita bisa memancarkan berkat kepada orang lain.
agar kita bisa mengasihi sesama. Akhirnya, 3 poin penting yang perlu kita ingat dan kita perlu terapkan. Alasan mengapa kita mengasihi. Yang pertama, karena kasih berasal dari Allah. Yang kedua, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan yang terakhir, kita mengasihi agar orang lain melihat Allah lewat kehidupan kita. Sekali lagi, mari kita mengasihi sesama kita, siapapun kita. Jangan pernah punya akar pahit, jangan pernah punya dendam, jangan pernah punya kebencian. Karena itu bukan ajaran Kristen. Jangan hanya juga menerima, menjadi penampung berkat dan penampung kasih. Tapi mari kita menjadi pancaran berkat. Mari kita menjadi penyalur berkat. Dan saya percaya, setiap orang yang sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, dia bisa melakukan hal ini. Pujian ini akan mengantar kita untuk kita lebih memahami agar kita benar-benar menjadi pancaran berkat. Haleluya. Pujian akan mengantar kita untuk merenungkan firman Allah. Agar kita boleh mengalami zaman kasih Tuhan hari ini dan kita bisa menjadi penyalur berkat Allah di dalam kehidupan kita. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Bila terang di tempat gelap itu, hiburkan orang resah. Jadikan aku pancaran rambut, juga pengantar berkatku. Jadikan aku, ya Yesus Tuhan, pancaran berkat bagi sekalian. Mari kita tunduk kepala, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita merindukan agar kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang KTP saja, agar kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang hanya label saja, agar kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang kelihatan datang ke gereja, tetapi mari kita membuktikan iman kepercayaan kita dan kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari dengan saling mengasihi. Karena kasih berasal dari Allah. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, mari kita menjadi penyalur berkat. Mari kita menjadi pancaran berkat bagi siapapun di dalam hidup ini. Jika engkau saat ini memiliki akar pahit dalam hatimu, siapapun saudara. Jika engkau belum menerapkan kebenaran firman untuk mengasihi sesama, karena saudara kecewa, karena saudara dilukai, hari ini lepaskan pengampunan. Karena Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosa, Allah setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa dan segala kejahatannya. Buka pintu hatimu. Izinkan Yesus menjamah hatimu. Tuhan akan memeluk engkau, akan mengasihimu. Jika engkau belum bisa mengampuni sesama dan melupakan kesalahan orang, taruh tanganmu di dada dan berkata, Tuhan, jamah hatiku. Mampukan aku untuk meninggalkan akar pahit dan kebencian, lalu mengganti dengan kasih ilahi untuk mencintai sesama siapapun mereka. Bahkan tidak hanya orang yang menyenangi kami, yang mengasihi kami, tapi orang-orang yang membenci kami sekalipun. Engkau memerintahkan kami agar kami memberkati, mendoakan dan mengasihinya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika di dalam keluarga saudara mengalami kekeringan kasih, berdoa bersama-sama dengan keluarga, minta agar Tuhan memulihkan kasih di dalam keluarga saudara. Jika gereja kekurangan kasih, mari kita berdoa mohon Tuhan menjamah dan memulihkan kasih dalam
gereja kita. Jika hati kita kekeringan kasih, biarlah pagi ini kasih ilahi dipasokkan ke dalam hatimu, menguasai hidupmu, dan kau menjadi pancaran berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Kami boleh mengakhiri doa kami dengan mengucap syukur karena Engkau telah meneguhkan hati kami dengan firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus biarlah Engkau terus akan menjelaskan, menerjemahkan, meneguhkan firman itu di hati kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik dan setia, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang berkenan di hati-Mu. Tidak hanya menjadi penampung berkat dan kasih, tapi kami boleh menyalurkan kasih dan berkat itu kepada sesama kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, silakan untuk menyimak di layar, ada warta gereja dalam minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin doa untuk berdoa syafaat dan juga nanti untuk berdoa berkat. Mari kita duduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas segala berkat, anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami mengikuti ibadah pagi ini tidak sia-sia bagi kami karena Tuhan firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Selama ini mungkin kami tidak memahami tentang kasih ilahi, bagaimana kami harus melakukannya. Tetapi pagi ini Kau teguhkan dan Kau memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih karena Kau boleh memakai hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman ini. Kiranya firman itu meneguhkan iman kami. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa negara kami, berkatilah ya Tuhan, agar bangsa negara kami boleh keluar dari krisis yang sedang terjadi. Kami semua menghadapi masalah yang sama, pergumulan yang sama, yaitu COVID-19. Bapa kami mohon, kiranya Tuhan akan memberkati bangsa kami, memberkati pemerintah kami, agar pemerintah kami boleh dipakai Tuhan di dalam menata, mengatur, dan membawa masyarakat kami untuk boleh mengalami kesejahteraannya. Secara khusus di dalam menghadapi virus corona ini, apa yang dihimbaukan, ditekankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, boleh diindahkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Kami doakan untuk cadangan pangan ya Bapak, supaya Tuhan memberkati, supaya cukup untuk keperluan masyarakat yang kena dampak COVID-19 ini. Kami doakan di dalam pendistribusian, baik itu sembako maupun bantuan kepada masyarakat berbentuk uang, biarlah semuanya boleh disalurkan secara benar, transparan dan bertanggung jawab.
Jauhkan dari niatan-niatan jahat dan buruk dari setiap oknum yang mungkin akan melakukan sebuah kekeliruan, kesalahan, dan kesengajaan. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati secara khusus seluruh kota-kota di seluruh Indonesia. Kami bersyukur untuk saudara kami yang terkena virus mulai sembuh. Banyak yang sembuh, terima kasih Bapak. Biarlah hari demi hari akan terus berkurang, dan saatnya waktu Tuhan akan tiba bahwa virus corona yang berada di bumi pertiwi ini akan selesai, hilang, dan tidak muncul lagi. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Para pemirsa yang mengikuti live streaming baik di Indonesia, di kota Palembang, di seluruh Indonesia, dan di luar negeri juga, biarlah Tuhan memberkati sekalian. Mereka boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, para penata layanan. Tuhan juga menolong dan memberkati mereka. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengarahkan hati dan pikirannya kepada Tuhan. Arahkan pikiran, perasaan, dan hatimu kepadanya. Jalanilah kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Jadilah pendengar yang setia, dan jadilah pelaku firman Tuhan yang setia. Biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih Yesus yang kekal, pemeliharaan, penyertaan, pimpinan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa untuk berkat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan